Selamat datang di Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Bagi kalian mahasiswa baru yang masih bingung apa itu KRS, bagaimana cara mengisinya, dosen pembimbing akademik, pengambilan SKS, dan IP, maka simak video perwalian berikut ini. Langkah pertama, kalian harus login Sipadu. Pastikan sudah aktivasi dan melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian untuk mahasiswa non-UKT, melakukan pembayaran setelah melakukan pemesanan dan KRS tahap 1. Keterlambatan pembayaran akan menghambat proses KRS Anda. Oleh karena itu, segera konsultasikan ke kantor pelayanan keuangan di gedung Rektorat lantai 1. Kemudian, login Sipadu menggunakan NPM atau nomor pokok mahasiswa dan password masing-masing. Jika password lupa atau hilang atau masalah lainnya, kalian bisa menghubungi kantor BAKPK di gedung Rektorat lantai 1. Setelah login Sipadu, pahami diagram alir KRS pada halaman utama Sipadu sebelum melanjutkan proses KRS. Silahkan lihat gambar di video ini. Langkah selanjutnya yaitu pesan mata kuliah. Pesan mata kuliah bertujuan untuk memprediksi kebutuhan jumlah ruang dan dosen berdasarkan mata kuliah yang ditawarkan pada tiap semester. Pada menu pesan mata kuliah, hanya muncul kode, nama mata kuliah, dan jumlah SKS. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang akan diambil pada semester ini sesuai dengan batas maksimal pengambilan SKS yang telah tercantum. Kemudian, segera hubungi prodi masing-masing jika ada mata kuliah yang belum masuk dalam daftar mata kuliah yang ditawarkan. Setelah daftar mata kuliah yang ditawarkan muncul, kemudian klik pesan pada daftar mata kuliah yang ditawarkan. Kemudian akan muncul daftar mata kuliah yang Anda pesan di sebelah kanan. Setelah itu, cek kembali sebelum melanjutkan tahap berikutnya. Setelah melakukan pemesanan mata kuliah, jangan lupa untuk cek batas maksimal SKS seperti yang tercantum. Penentuan batas maksimal SKS telah disesuaikan dengan peraturan akademik Untidar. Setelah itu, akan muncul notifikasi melebihi batas pengambilan SKS jika jumlah SKS pada mata kuliah yang dipesan melebihi ketentuan. Langkah selanjutnya yaitu KRS tahap 1. KRS tahap 1 merupakan proses kelanjutan dari pesan mata kuliah. Berikut adalah cara-cara untuk pengambilan KRS. Yang pertama, klik pengambilan KRS. Kemudian, muncul daftar mata kuliah lengkap dengan jadwal dan dosen pengampu. Selanjutnya, daftar mata kuliah yang muncul pada KRS tahap 1 akan berdasarkan daftar pesan mata kuliah yang Anda lakukan sebelumnya. Kemudian, pastikan memilih jadwal mata kuliah dengan seksama sehingga tidak terjadi benturan jadwal. Selanjutnya, pastikan kembali jumlah maksimal pengambilan SKS. Di step terakhir di KRS tahap 1, kalian harus pastikan kembali pemilihan jadwal, mata kuliah, dan dosen pengampu yang akan Anda pilih untuk semester ini. Lalu klik OK. Kemudian akan muncul notifikasi tentang input Anda telah berhasil. Setelah kalian melakukan KRS tahap 1, cek kembali KRS Anda, klik menu Lihat KRS dan hubungi dosen pembimbing akademik untuk memvalidasi KRS Anda. Kemudian, setelah dosen pembimbing akademik memvalidasi, maka KRS Anda telah ditetapkan atau berhasil dan siap untuk menjalani perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Khusus bagi kalian yang ingin merubah pilihan mata kuliah, maka kalian harus melanjutkan ke KRS tahap kedua. Untuk yang lanjut ke KRS tahap kedua, berikut adalah step-stepnya. Yang pertama, jika KRS tahap 1 sudah divalidasi, maka segera hubungi dosen pembimbing akademik untuk unvalidasi KRS Anda, sehingga kalian dapat melakukan revisi pada KRS tahap 2 atau batal tambah. Setelah itu, klik KRS tahap 2, kemudian pilih Edit KRS. Setelah itu, kalian harus melakukan pemilihan mata kuliah KRS tahap 2. Yang pertama, akan muncul daftar mata kuliah keseluruhan untuk semester ini. Kalian dapat melakukan pemilihan berdasarkan mata kuliah yang dipesan, atau melakukan revisi 1 atau 2 mata kuliah, atau bahkan melakukan keseluruhan revisi daftar pilihan mata kuliah. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah konsekuensi KRS tahap 2, yaitu banyak kelas yang mungkin telah penuh.
Maka, jika Anda tetap ingin mengikuti kuliah pada jadwal yang telah dinyatakan penuh, harap hubungi prodi masing-masing. Langkah terakhir di KRS tahap 2 yaitu validasi dosen dan KRS final. Pertama, pastikan kembali mata kuliah yang Anda pilih tidak berbenturan jadwal dan sesuai batas maksimal pengambilan SKS. Kedua, pilih OK, kemudian cek kembali di Lihat KRS. Selanjutnya, hubungi dosen pembimbing akademik untuk validasi. KRS dinyatakan berhasil atau final. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dosen pembimbing akademik atau yang biasanya disingkat sebagai dosen PA. Dosen PA di sini mempunyai beberapa tugas. Yang pertama, tugas dosen PA yaitu membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester. Yang kedua, mengesahkan rencana mata kuliah dan atau perubahan dalam rencana studi. Yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa bimbingannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengambilan jumlah SKS. Yang pertama, pada semester pertama, mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi maksimal 22 SKS. Yang kedua, pada semester selanjutnya, beban studi yang dapat ditempuh oleh mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama, IP lebih atau sama dengan 3, maksimal pengambilan SKS yaitu 24. Yang kedua, IP 2,50 sampai 2,99, maksimal mengambil 22 SKS. Yang ketiga, IP 2,00 sampai 2,49, maksimal mengambil 20 SKS. Dan yang terakhir, IP kurang 2,00, maksimal mengambil 18 SKS. Terima kasih telah menyaksikan video perwalian ini. Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi dosen pembimbing akademik masing-masing. Terima kasih.